Ada luka batin yang nggak kelihatan, tapi bisa ngatur cara seseorang melihat dirinya sendiri seumur hidup. Luka ini sering kejadian, tapi jarang disebut. Namanya trauma penghinaan. Banyak orang hidup dengan rasa malu yang berat, merasa dirinya kurang, merasa nggak pantas, tanpa pernah sadar kalau itu bukan muncul dari dalam dirinya, tapi ditanamkan lewat pengalaman dipermalukan. Trauma penghinaan adalah bagian dari trauma kompleks. Bahkan, hampir semua trauma kompleks punya unsur dipermalukan di dalamnya. Jadi kalau kita paham soal ini, banyak pola hidup yang tadinya membingungkan jadi masuk akal. Trauma penghinaan muncul waktu seseorang dibuat merasa sangat malu, direndahkan, atau diperlakukan seperti bukan manusia. Biasanya ini terjadi lewat hubungan yang timpang, di mana ada orang yang punya kuasa dan ada yang berada di posisi lemah. Dan seringkali semua itu terjadi di depan orang lain. Ini penting. Penghinaan itu bukan perasaan yang tiba-tiba muncul dari dalam diri. Penghinaan adalah sesuatu yang dilakukan orang lain ke kita. Yang tumbuh di dalam diri kita setelahnya adalah rasa malu. Waktu seseorang terus-menerus dipermalukan, terutama sejak kecil, otaknya mulai menyerap pesan-pesan itu. Lama-lama muncul keyakinan inti seperti, gue ini masalah, gue nggak cukup baik, gue nggak berharga, gue nggak pantas dicintai. Inilah yang disebut rasa malu yang terinternalisasi. Penghinaan selalu berkaitan dengan kuasa, orang tua ke anak, guru ke murid, atasan ke bawahan, kelompok ke individu. Mempermalukan itu artinya melucuti martabat seseorang di ruang sosial, menurunkan posisinya di mata orang lain, membuat dia merasa lebih rendah dari siapapun di sekitarnya. Bentuknya bisa macam-macam, mengejek, menertawakan, mempermalukan di depan umum, melanggar privasi dan batas pribadi, menghina secara verbal, memberi hukuman yang sengaja dirancang untuk bikin malu, dijadikan kambing hitam, dibocorkan rahasia pribadi, dipermainkan dengan dalih bercanda padahal tujuannya menjatuhkan. Semua pengalaman itu menyampaikan pesan yang sama ke otak. Martabat lo nggak aman, lo nggak dilindungi, lo nggak sepenting orang lain. Karena sering berulang, trauma ini nggak berhenti di ingatan. Ia membentuk cara seseorang melihat dunia dan dirinya sendiri. Orang yang mengalami trauma penghinaan dalam waktu lama biasanya kehilangan rasa aman terhadap dunia. Dunia terasa berbahaya. Orang lain terasa mengancam. Sebagian jadi sangat waspada. Selalu mikir, orang lain lagi menilai gue apa. Sebagian jadi people pleaser, sibuk menyenangkan semua orang supaya nggak ditolak. Sebagian jadi perfeksionis, mencoba menebus rasa malu dengan jadi sempurna. Sebagian lagi justru menarik diri, menjauh dari pergaulan dan hubungan emosional. Di dalam kepala muncul suara batin yang kejam, suara yang terus merendahkan diri sendiri. Lama-lama, ini bisa berubah jadi kebencian pada diri sendiri, bahkan pikiran untuk menghilang. Dalam hubungan, mereka takut salah, takut dikritik, takut kelihatan lemah, terbuka, terasa berbahaya. Menyampaikan kebutuhan dianggap memalukan. Yang paling menyedihkan, tanpa sadar, banyak orang mengulang pola lama. Mereka masuk ke hubungan yang memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti dulu. Dicaci, direndahkan, disakiti. Karena di dalam sistem saraf dan otak mereka, itu terasa familiar. Itu terasa normal. Sebaliknya, hubungan yang sehat justru terasa asing. Kebaikan dicurigai, ketulusan terasa menakutkan. Akhirnya, hubungan baik sering disabotase sendiri. Trauma penghinaan juga hidup di tubuh, bukan cuma di pikiran. Saat dalam bahaya fisik, tubuh bereaksi dengan melawan atau lari. Tapi saat dirinya dalam penghinaan, seringkali seseorang gak bisa melawan dan gak bisa lari. Yang terjadi adalah tubuhnya membeku. Sistem saraf mematikan perasaan supaya bisa bertahan. Orang jadi mati rasa, menarik diri, seperti terputus dari tubuhnya sendiri. Akibatnya, muncul berbagai keluhan fisik, kelelahan kronis, gangguan pencernaan, otot yang terus tegang, sakit kepala, tubuh menyimpan semua yang gak bisa diungkapkan saat itu. Trauma penghinaan adalah luka yang sangat dalam. Ini bukan soal lemah atau baper. Ini adalah respons bertahan hidup dari otak dan tubuh yang terlalu sering dipermalukan. Penyembuhannya butuh waktu, gak instan, dan gak bisa diselesaikan cuma dengan menyuruh diri sendiri supaya kuat. Yang perlu dipulihkan pertama adalah rasa malu yang sudah terlanjur melekat. Pelan-pelan bersama orang yang aman. Belajar percaya lagi. Mulai membuka cerita sedikit demi sedikit. Dan yang penting, pasang batas. Orang yang terus mempermalukan lo nggak layak punya akses ke hidup lo. Luka ini memang dalam, tapi luka ini bisa sembuh. Dan saat itu terjadi, hidup nggak lagi dijalani dengan rasa takut jadi diri sendiri. Hidup bisa terasa lebih tenang, lebih utuh, dan lebih manusia.